Oke, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Oke, di sini sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Universal kan Bu berarti Bu? Iya. Saya. Oke, boleh. Baik, teman-teman sebelum kita memulai konseling BK kelompok pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih. Nah, tadi udah pada makan belum? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, tapi kita tetap semangat ya untuk siang hari ini ya. Nah, oke, ngomong-ngomong, kalian di sini tahu nggak disuruh apa sih? Konseling kelompok. Konseling kelompok. Yang lain? Bercerita. Bercerita. Oke, jadi kalian di sini itu untuk konseling kelompok. Ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa sih menurut pribadi masing-masing? Konseling kelompok gimana? Konsultasi secara kelompok dan memperbaiki masalah tersebut bersama. Oke, memperbaiki masalah tersebut secara bersama ya. Ada yang lain nggak? Konseling kelompok gitu. Apa sih? Ya, satu aja. Oke, jadi gini, konseling kelompok itu merupakan sebuah konseling yang dilakukan konselor, yaitu konselornya siapa? Saya sebagai guru BK, Bu Ani. Oke, jadi untuk apa? Untuk memecahkan sebuah permasalahan yang akan didiskusikan di dalam kelompok ini. Apakah di sini setuju? Setuju. Nah, di sini saya memakai 5 asas. Konseling kelompok itu memakai 5 asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini dimana kita tuh harus menjaga kerahasiaan sebuah informasi atau data dari kepribadian kita masing-masing. Jangan ada yang membocorkan selain di sini. Pokoknya harus menjaga kerahasiaan di sini aja. Nah, yang kedua yaitu asas keterbukaan. Jadi saya berharap kepada kalian semuanya terbuka, tidak ada yang ditutupi, ya. Untuk yang ketiga yaitu asas kenormatifan. Jadi apa yang kita bahas di sini tidak keluar dari norma-norma lingkungan atau norma-norma sekolah. Nah, yang keempat yaitu ada norma kekinian. Jadi apapun yang kita bahas di sini adalah hal yang terkini. Nah, yang kelima nih yaitu asas kesukarelaan. Jadi kalian datang ke sini yaitu sukarela dengan senang hati dan menjalankan sebuah konseling kelompok ini. Oke, sudah paham semuanya? Kalau melanggar gimana? Kalau melanggar nanti ada sanksinya karena di sini akan ada konseling kelompok ya. Jadi tidak mau harus mendapatkan hukuman. Hukumannya nanti bisa dibicarakan dengan semua ini, dengan kita semua. Jadi apa yang khusus buat hukuman yang cocok buat yang melanggar sebuah aturan di konseling kelompok. Misalnya kayak mengopel atau nanti piket di kelas selama 1 minggu. Terus nanti mungkin mentraktir temennya gorengan 1 gitu. Ada pertanyaan di sini? Oke. Sebelum kita mulai, saya pengen waktu kita hanya 45 menit aja untuk menjalankan konseling kelompok. Apakah kalian setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Sebelumnya, daripada kita kayaknya masih tegang-tegang semua ya. Oke, kita ice breaking aja dulu ya. Nah, jadi ice breaking kita yaitu banana. Oke? Oke, nanti saya akan kasih arahan. Yang pertama yaitu gini ya, banana gitu. Terus pil, banana, pil, banana, pil, banana, pil, banana, cut, banana, cut, banana, cut, banana, cut,
banana eat, banana eat banana eat, banana eat banana shake, shake banana shake, shake banana gitu. Jadi kalian semua harus ikut ice breaking tersebut secara bersemangat. Oke, apalagi ini kan jam terakhir ya, jadi kita harus semangat dong 45, oke? Oke, kita mulai ya, 1, 2, 3. Banana, peel banana, peel banana, peel banana, peel banana, cut banana, cut banana, cut banana, cut banana, eat banana, eat banana, eat banana, eat banana, shake banana, shake banana, shake banana, shake banana. Lebih cepat, peel banana, peel banana, peel banana, peel banana, cut banana, cut banana, cut banana, cut banana, eat banana, eat banana, eat banana, eat banana, shake banana, shake banana, shake banana, shake banana. Oke, tepuk tangan. Terima kasih semuanya. Agak enjoy ya. Enjoy ya? Oke. Nah, oke, sebelum kita mulai, saya akan memberitahu kepada kalian yaitu topik konseling kelompok yang kita bahas di sini, yaitu aku selalu dibandingkan. Oke, saya akan mulai. Jadi itu kan kalau aku selalu dibandingkan otomatis tentang keluarga. Oke. Jadi nanti saya akan tanya kepada satu-satu semua. Nanti siapa yang akan dibahas, satu aja yang akan dibahas, nanti kita kupas untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Oke, dimulai dari Maria. Untuk aku selalu dibandingkan. Ada masalah di keluarga yang pernah aku dibandingkan? Berarti keluarganya aman-aman aja? Iya. Iya. Gak pernah dibandingin sih. Gak pernah dibandingin. Tapi harmonis di keluarga? Ya. Yakin? Kenapa bilangnya kayaknya terpaksa gitu? Banyak keluarga biasa. Oke, yang selanjutnya deh. Gak apa-apa, kita keluarin aja unek-uneknya. Siapa tahu dengan di sini itu bisa terbantu gitu. Kalau saya sering dibanding-bandinginnya sama kakak. Tapi kalau itu dari segi keluarga, kalau orang tua sih enggak. Tapi kalau keluarga ya kayak membandingin sama kakak bisa ini. Saya nggak bisa. Oke. Yang selanjutnya Dibandingin dengan orang yang lebih pintar. dibandingin dengan orang yang lebih pintar. Ada lagi? Kayak misalnya ikut lomba gitu, kita nggak juara. Mama tuh kayak selalu bilang, kok nggak bisa tuh, itu aja bisa. Yang selanjutnya Kalau saya nggak pernah dibandingin sih, cuman saya selalu dituntut kayak orang lain gitu. kamu harus bisa kayak itu. Ya apa namanya, kan orang tua saya kan sekarang cuma anak satu. Nah, Iya. saya tuh pasti selalu dituntut kayak kamu tuh harus bisa mengangkat derajat orang tua, karena buktiin kalau walaupun orang tuamu cuma satu itu kamu bisa. Nah, saya tuh kayak tertekan gitu, kayak walaupun orang tua saya cuma satu itu kayak kenapa saya harus paksa untuk begini begitu, padahal yang lain kan ada yang orang tuanya masih satu kan nggak digituin. Nggak dituntut.
Iya. Tapi kamu dituntut untuk jadi orang yang bisa mengangkat derajat orang tua. Iya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, Kalau saya sih pernah dibandingin sama orang tua, tapi orang lain yang dibandingin sama mbak. sama kakak tadi ya, sama ya. Oke, selanjutnya, Kalau orang tua sih nggak pernah, cuma lebih ke Pakti gitu loh. Oh. Anaknya kan lebih pintar, bisa masuk di semua favorit. Dibanding juga jadi segi kayak presidennya juga sering kali. selanjutnya, Kalau saya nggak pernah. nggak pernah. Ya. Tapi didukung terus ya, Ya. sama dengan Maria didukung terus. Oke. Selanjutnya, Mas. Ya, saya juga pernah dibandingin Bu. Orang tua saya juga adil dalam mendukung keduanya. Jadi nggak ada masalah ya. Beda. Oke. Selanjutnya, Mas. Tidak pernah sama kayak tidak bisa bebas buat memilih gitu loh Bu. Maksudnya orang tua kan juga ya nyaranin boleh, tapi kan kita yang jalanin kayak semisal waktu itu SMA SMK Bu. Itu sebenarnya saya SMA, pengennya saya SMA dan orang tua untuk SMA ya saya kan sebagai anak menurut ibu menurut ya. Tapi jadinya di SMK dulu. Ya. Oke. Nah, di sini kan udah berbincang-bincang ya soal keluhannya masing-masing. Nah, saya ingin sama kalian masalah siapa nih yang akan diusut, yang akan dituntaskan. Ya. Fitria. Oke. Di sini Fitria setuju nggak kalau misal kita bantu buat mencari solusi atau permasalahan memecahkan? Buat Nggak setuju. Kenapa? ya karena pada akhirnya saya nggak bisa ngapa-ngapain sih. Nggak bisa ngapa-ngapainnya gimana? Contoh kecilnya? Kalau bisa membantu dia kan posisi juga sebagai anak Bu, jadi mungkin dia juga harus nurut sama orang tuanya. Jadi kalau udah nurut nanti dikata membantah, memberontak. Tapi di satu sisi lain dia juga merasa terkekang sama kemauan dunia gitu. Jadi gini ya, di konseling kelompok ini kita tuh pemecahan masalahnya bukan berarti untuk asertif. Maksudnya asertif langsung kita mengungkapkan kepada orang tua. Tapi gimana kita menguatkan suatu mental kita, perasaan kita, kesehatan kita gitu. Jadi bukan berarti kita bareng-bareng diskusi untuk ayo Fitria kamu tuh harus ngomong sama orang tua, enggak. Jadi gimana caranya kita bisa membantu Fitria buat bangkit. Bangkitnya itu bukan langsung ngomong sama orang tua, jadi menguatkan hati si Fitria tersebut. Ya, kuat. Kalau nggak kuat kita bisa lempar kepada orang lain. Lempar aja, oke. Mbak Fitria itu tidak setuju, jadi bisa untuk memilih yang lain kita perbaiki untuk permasalahannya. Masalah siapa? Yakin Fitria? Kita nggak akan seperti apa ya, menuntut untuk kamu harus ini itu, tidak. Kita bareng-bareng buat memecahkan masalah ini. Bukan berarti kita langsung menyelesaikan, enggak,
kita memperbaiki sebuah mental kita. Karena mental itu sangat berharga. Nggak cuma hari ini, ini itu udah SMK, kita belum masuk ke dunia nyata, belum. Jadi kalau ini sudah tertata, kesehatannya udah bagus, otomatis setelah di sini kita akan masuk di dunia nyata tersebut. Saya nggak akan memaksa. Untuk masalah yang akan diselesaikan siapa? Saya Denis. salah saya. Ya. Tadi dalam keluarganya gimana? Itu kayak terlalu mengarahkan gitu Bu. Terlalu mengarahkan kepada keinginan orang tua ketimbang dari diri sendiri. Oke. Apa yang lain setuju di sini? Setuju. Oke. Fitria masih mau menangis? Setuju masalah Fitria atau setuju masalah Denis? Masalah Denis. Oke. Jadi gini, di masalahnya Denis adalah orang tua itu bisa dibilang, mohon maaf ya, bisa dibilang egois. Karena mementingkan pribadi orang tua sendiri ketimbang anaknya. Nah, di sini dimulai dari Maria deh. Kalau melihat orang tua yang seperti ini gimana? Respon Maria. Kalau Maria di posisi Denis. Di posisi Denis, kalau misal saya pengen di SMA, tapi orang tua saya memaksa di SMK. Jadi saya pengen menatanya tuh di SMA, nanti saya bisa ke jurusan ini, ke IPA, nanti saya bisa ke IPS, tapi saya nggak mau jurusan di SMK, misalnya ULP itu apa sih, kayak gitu. Jadi nggak minatnya Maria sendiri, gimana? Itu sudah nggak ada udah nggak bisa diskusi ke orang tua ya. Iya, itu kan otomatis kita diskusi ya sama orang tua ya, tapi orang tua nggak mau tahu. Itu gimana sih menurutnya kamu? Marah atau nanti bicara dengan orang tua atau nanti gimana? Kecewa sih. Kecewa. Terus kalau sebisa mungkin bisa sama orang tua, tapi kalau orang tua nggak benar-benar nggak mau dengerin ya kita nggak bisa apa-apa lagi sih. Tetap berarti mantap sama orang tua ya. Atau yang selanjutnya, kalau misal di posisinya Denis kok saya mau apa sih gitu? Kalau saya sih lebih ke coba ambil lagi dulu sih, cari solusinya, jalan tengahnya, supaya dua-duanya tuh jadi enak gitu. Oke, berarti diskusi lagi ya sama orang tua. Yang selanjutnya gimana kalau misal di posisinya Denis? Pasrah sih Bu. Pasrah, berarti sama kayak Denis ya, pasrah. Oke, kalau Fitri gimana? Kalau saya, ya saya kan juga mengalami kayak Denis juga. Jadi sesuai pengalaman saya malah sih Bu, saya kecewa. Soalnya nggak cuma dari orang tua aja, dari keluarga juga. Saya juga sampai bertengkar. Terus sampai ya kehilangan mimpi. Oke, kehilangan mimpi ya. Yang selanjutnya? Kalau menurut saya diskusi lagi terus kayak gimana? Misal waktu saya tuh mau ke SMA itu nanti saya janji bakal nilainya lebih bagus apa gimana? Kayak janji gitu. Janji. Oke, berarti meyakinkan ya, Iya. meyakinkan orang tua kalau saya tuh bisa masuk di Iya. SMA ini. Nanti saya berusaha buat memperbaiki semua nilai. Oke, yang selanjutnya gimana? Kalau di posisinya Denis tuh saya mau apa sih gitu? Sebenarnya kalau bisa diskusi dulu. Saya juga harus ngalamin gitu Bu, karena ini nggak cukup.
maunya di SMA swasta, tapi orang tua tuh ayah tuh nyuruhnya di SMK negeri aja. Jadi kayak bener-bener susah gitu loh ngikhlasinnya. Karena jurusannya juga sebenarnya maunya kayaknya kedokteran. Maksudnya di SMK kan nggak bisa Gitu. jadi maksudnya sedih gitu. Oke. Untuk selanjutnya, Kalau saya Bu, di ya, karena kan kita kan juga punya impian sendiri Bu kan. Kalau apa orang tua yang lupain kan nggak apa-apa, tapi kan kalau memaksakan kita kan juga sedih Bu. Kita kan nggak bisa apa-apa kalau gimana. selanjutnya, Ya kalau saya sama seperti yang lainnya Bu, didiskusikan lagi kalau enggak dari jenisnya kayak ngasih jaminan ke orang tuanya. Semisal pun itu bisa didiskusikan, jenisnya memberikan jaminan ke orang tuanya kalau bakal nilainya tuh bisa bagus gitu di SMA. Kalau misal nggak bisa pun didiskusikan, udah mentok pun juga saya jadi jenis juga kecewa, marah. Mungkin bisa ngambek atau ya marah lah sama orang tua saya sampai berhari-hari gitu. Tapi kalau menolak kan juga gak bisa Bu. Kita juga masih dibiayai sama mereka juga, masih tinggal di rumah yang satu juga sama mereka, jadi ya sia-sia aja Bu. Mau ngapain juga sia-sia. berarti kebanyakan di sini tuh ada yang mengalami sama, ada yang berpikir positif untuk kita diskusi dulu. Enaknya kalau buat Denis tuh enaknya gimana sih? Diskusi dulu atau gimana? Diskusi dulu. Oke, di sini saya mau nanya sama Denis, kalau misal pernah nggak diskusi sama orang tua? Karena waktu itu saya minta, saya deket banget sama SMA 7 ya Bu. Itu jarak 900 meter Bu. Ya kan itu masuk penonton Bu. Iya. Dan waktu itu aku coba bilang ke mama, kalau aku masuk SMA 7 gimana? Nanti sih baik lihat di SMK kamu terima di mana nanti masuk SMK dulu. Oke. Jadi gini ya, kalau saya simpulkan, kalau berdasarkan permasalahan dari Denis, itu ada poin-poin yang kita itu harus mematuhinya. Maksudnya harus mematuhi yaitu satu, rindunya orang tua itu rindunya Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita juga. Ya kan? Kita coba jangan untuk berpikir ke depan, tapi kita berpikir ke belakang juga, melihat orang yang di bawah kita. Di bawah kita ada yang nggak bisa sekolah. Dan memang kita pengen, keinginan kita tuh pengen maju ke depan. Saya tuh pengen mengekspresikan diri. Saya pengen untuk mengungkapkan diri saya tuh seperti ini. Biasanya remaja itu lebih milihnya jadi diri, mencari jati diri saya tuh kayak gini loh, di sini loh. Jadi yang pertama yaitu boleh aja kita tuh pasrah manut sama orang tua, karena terkadang doa orang tua itu melebihi segalanya. Siapa tahu setelah ini di SMK ini kamu jadi orang yang sukses karena berkat orang tua kamu, ya kan? Siapa tahu setelah ini kamu langsung kuliah tanpa tes, ya kan? Setelah kuliah langsung kerja. Siapa tahu itu. Jadi yang pertama, ingat-ingat orang tua itu adalah kunci sebenarnya. Nah yang kedua, jadi kita tuh nggak terpatok dengan yang nomor satu, terpatok juga tapi tidak terlalu. Nah yang nomor dua yaitu kita ngomong sama orang tua,
diskusi dulu. Saya pengennya kayak gini, gimana, setuju enggak gitu. Nanti diungkapkan, kayak misal tadi, misal nilai saya nanti tak tingkatin kalau di SMA. Ya, meyakinkan orang tua. Biasanya kalau udah luluh orang tua, misal gini deh, dikasih kopi atau teh, kita ngobrol bareng gitu. Kita ngobrol bersama di ruang tamu atau ruang keluarga, kita ngobrol di situ, lebih enak, lebih enjoy. Nanti ngomong, kalau saya pengennya kayak gini, saya nanti tak tingkatin deh untuk nilainya. Kalau emang orang tua kita didulukan kayak gitu, dengan posisi orang tua tuh nggak sibuk atau apa, otomatis kita akan bisa dapat doa di situ. Karena setiap keinginan orang tua kita pasti ada doa di situ. Nggak mungkin orang tua itu menjerumuskan anaknya. Karena banyak pengalaman itu mengatakan seperti itu. Kita pengennya kesini nih nek A, tapi doa kita kadang diijabahnya di B, dan itu sesuai dengan orang tua kita. Kok bisa ya gitu. Nah, jadi gimana caranya untuk dirilis kalau kesimpulan kita? Kalau dari Fitria mungkin. Oke, nggak apa-apa. Dari yang lain? Ya, kalau menurut saya mencoba untuk beradaptasi di sini dan mewujudkan keinginan orang tua, karena apalagi itu kan keinginan orang tua termasuk juga impian orang tua ya Bu. Impian orang tua kalau diwujudkan kan pahalanya juga besar kita sendiri. Nah jadinya beradaptasi di sini dan tetap belajar, jangan pas-pasan gitu, terus ke apa namanya, tetap kayak juga langsung kalau misal nggak sesuai keinginan jangan langsung ngelobo dulu, jangan langsung patah semangat dalam belajar. Iya, betul. Jadi di sini Denis gimana? Apakah setuju dengan penguatan kita bareng-bareng nih? Setuju. Terima kasih teman-teman. Oke, berarti udah lebih tenang di sini ya. Nah di sini saya memberikan sebuah teknik dan metode WDEP. Jadi saya minta sama kalian untuk membuat isi hati kalian aja WDEP sesuai dengan hati kalian. Misal W-nya adalah keinginan. Apa sih keinginan saya? Apa sih di diri saya tuh pengen apa gitu? Dari orang tua saya, dari keluarga saya, dari masa depan saya. Oke. Untuk D-nya yaitu kan doing. Nah di sini kalau doing itu apa yang selanjutnya saya lakukan? Apa sih setelah keinginan saya pengen apa selanjutnya? Jadi ada tertata di situ. Nah yang selanjutnya yaitu ada evaluasi. Ya, di sini kalau evaluasi gimana sih? Kalau kita udah keinginan saya kayak gini, nanti saya akan melakukannya seperti ini. Apakah nanti berdampak untuk diri saya? Evaluasi. Apakah nanti saya nanti dampaknya apa buat saya kalau emang keinginan ini saya lakukan? Nah di situ adalah evaluasi. Nah untuk yang P-nya yaitu planning. Planning adalah perencanaan. Kalau memang berdampak untuk diri saya harus melakukan apa? Kalau emang tidak berdampak untuk diri saya juga akan melakukan apa? Oke. Bisa dipahami? Oke. Saya berikan satu persatu ya. Ditulis di kertas masing-masing. Sudah dapat semua? Saya tulis ya. WDEP. Di luarnya aja.
pakai nama singkatan nggak apa-apa. WDEP. Nama diri masing-masing. Nama panggilan. Oh, WDEPW titik 2 sama dengan apa? Jadi keinginan saya tuh apa? Boleh. Keinginan kamu setelah ini itu apa? Saya pengen, misalnya saya tuh pengennya saya bisa jadi orang yang seperti ini. Saya pengen setelah ini saya pengen sukses. Tapi sukses dalam arti jangan sukses doang ya. Dengan artian yang lain, sukses ingin menjadi pengusaha, misal sepatu atau apa. Keinginan saya tuh kedepannya kayak gini. Jadi ini rahasia ya. Hanya kalian saja yang tahu. Keinginan saya tuh kayak gini. Saya tuh pengennya saya mandiri. Saya pengen setelah dari sini saya pengen kerja di luar kota. Ya. Nanti kalau nggak cukup dibaliknya ya. Kalau doingnya, D-nya, apa yang akan saya lakukan dengan keinginan tadi? Ini apa ini? Tadi W, sekarang D. Want itu keinginan, D-nya itu doing, apa yang selanjutnya saya lakukan dengan keinginan tadi? Oh, E-nya, udah nyampe E. Oh, kalau E-nya yaitu evaluasi. Apa sih dampaknya dari keinginan saya, terus saya melakukan ini. Misal ya ini, misal keinginan saya pengen keluar dari rumah. Saya pengen kuliah tanpa ada orang tua, jadi kuliah sambil kerja. Nah, D-nya apa yang dilakukan sih? Nah, saya akan belajar sungguh-sungguh untuk bisa masuk perkuliahan dan keluar dari rumah. Nah, untuk evaluasinya, apa sih dampaknya? Nanti berdampak nggak ya sama orang tua? Orang tua jadi sakit nggak ya? Terserah, apapun itu, ungkapkan aja. Baik positif, negatif itu adalah sesuai dengan hati kalian masing-masing. Tidak ada keterpaksaan di sini. Dampaknya apa? Dampaknya orang tua jadi sakit, atau orang tua nanti gitu marah atau gimana, sedih atau gimana. Kalau nggak jadi dampaknya gimana? nggak apa-apa. Mungkin dampaknya nggak ada, yakin nggak ada. Nanti tetap saya baca, tapi nggak dibaca di sini. Saya yang baca sendirian. Kalau P, planning, perencanaan. Berarti kalau udah ada dampaknya kok bagus, positif. Saya akan melanjutkan hal ini. Perencanaan. Ini. WDEP. Keinginan apa yang akan dilakukan, evaluasi dampak, dan perencanaan setelah ini. Sudah ya, Kalau masuknya planning itu gimana? planning.
udah dampaknya udah misal bagus nih. Kalau misal bagus saya lanjutkan. Planningnya saya berarti harus tepat, harus saya harus bisa belajar lagi, giat lagi, itu planning. Nanti kalau misal dampaknya buruk ya saya akan melakukan yang lain. Saya coba yang lain. WDEP. Iya, di komen ke saya. Gak apa-apa. Apa sampai aja nggak usah buru-buru. Bocor kah? Iya. Oke. Terus gue ngecek lupa aku apa? Udah. Oke, ini udah semua ya? Sudah. Oke, makasih. Nah, di sini nanti ada surat persetujuan yang mengatasnamakan kerahasiaan kita. Di sini tadi tentang masalahnya Demis. Ya, saya pengen di sini kita bareng-bareng untuk nulis ini. Jangan sampai saya tahu di kelas membahas permasalahan ini. Kalau memang ada yang membocorkan masalah ini, bilang tadi gimana? Enaknya gimana? Mau dihukum apa? Dari masing-masing kita, pengennya apa? Gimana? Dengan fisik aja. Jangan gimana? Ada yang lain dengan fisik ya? Satu-satu deh dari Maria. Nggak ada. Berarti kalau misal masalah kita diungkapkan di depan umum, gimana? Masa nggak ada hukumannya? Nggak ada. Oke, yang sebelahnya boleh. Ngepel. Setelah kelasnya juga kelas. 2 kelas. Kelas siapa tuh yang Satu satu? satu gitu. Oke, ada yang usul ngepel. Yang selanjutnya, Mari sih. menari di depan kelas. Berapa lama? 10 menit. Oke, ada yang ngepel 2 kelas sama nari 10 menit. Selanjutnya, hukumannya apa sih buat orang yang membocorkan gitu? Nggak tahu. Oke, yang selanjutnya, Orang yang ada di sini. oke, mentraktir apa tuh enaknya? Apa? Katanya satu bulan. Soto. Berapa lama tuh? Seminggu, 1 hari, sebulan? Boleh. Kita usulkan sebulan. Sebulan. Putus tuh itu. Nggak apa-apa. Karena ini adalah rahasia. Ini karena tentang keluarga ya. Ini kita yang tahu. Ya kan?
keluarga itu nggak bayang-bayang ya. Oke, kita putuskan untuk satu bulan. Oh ya. Untuk selanjutnya biar apa berasa gitu. 1 bulan aja Semoga ya. lah begitu. Bisa biar tidak tahu. Gitu. Berarti yang ini yang mbaknya yang pojok itu 1 bulan, kamu setahun. Sebenarnya cukup 1 bulan soto, oke. 1 bulan Bu. Soto, mentraktir atau ayam apa? geprek. Ya terserah, tergantung permintaan ya dari sini. Ya tergantung permintaan member Bu. Ya misal kalau mau belinya ayam geprek ya ayam geprek. Pokoknya traktir aja Bu sama sebulan. Oke, selama sebulan. Nah, di sini pengennya kesepakatan. Ada yang ngepel, ada yang nari, ada yang traktir soto 1 bulan sama 1 tahun. Enaknya yang mana nih? Traktir. Kesepakatan deh kita semua. Ini beneran ini hukuman. 15 tahun dulu. Emang 15 tahun? Emang satu setahun bener, sumpah. Nanti mentraktir 8 ya berarti 9. Oh iya 9. Iya 9 aja. Iya, terakhir. 1 tahun atau 1 bulan? Kesepakatan dari Maria pengennya berapa? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan 1 tahun. Nah berarti kita banyaknya yang 1 bulan ya. Oke, kita sepakati bersama. Kalau ada yang membocorkan akan mendapatkan hukuman sanksi, yaitu harus mentraktir soto 1 bulan. Berarti 1 hari 1. Berarti nggak termasuk ST dong. Sama keburukan itu kan. Kalau makan bisa nggak minum. Pengennya kayak gitu. Ya udah kita kesepakatan. Sama tempe. Oh iya. Iya, kita kesepakatan soto sama ST 1 bulan ya. Berarti sehari 1 kali. Oke? Setuju. Oke. Ini nanti saya pengen di sini nanti ada yang harus mengingatkan siapa yang akan membocorkan, kasih tahu kepada saya. Ya. Oke. Saya pengen ini diisi dulu nama, alamat sama tanda tangan. Ya, ini adalah hukuman ya udah kita sepakat bersama. Jadi di konseling ini jangan ada yang membocorkan. Itu sebenarnya. Nanti yang 2 tetap tanda tangan ya. Di bawah sesuai nama. Kertasnya siapa Bu? Boleh kertas pinternya boleh, kertas biru juga boleh. Jadi luar. Karena kita sepakat bersama-sama tidak ada yang membocorkan hari ini. Jangan sampai saya dengar tadi kamu kenapa kok masalahnya kayak gini. Jangan sampai saya dengar kayak gitu. Nah ini gimana Bu? Yang ini diisi dari waktu semalam. Iya itu diisi. Iya kan? Iya Bu, diisi 2 nama dulu Bu. Nanti nama yang kedua ini. Tuh di sini. Oh ini gimana? Ya udah kalau enggak atau Bu, waktunya Bu. waktunya jam ke 7.08 nggak apa-apa. Jam ke 7.08. Jangan sampai saya dengar. Tadi kamu kenapa masalahnya kok kayak gini? Jangan sampai saya dengar. kayak Bener gitu. tau, kamu laki-laki, kamu perempuan, dia udah bener dua-duanya. Ini tanda tangan yang partisipan itu kalian ya.
Waktunya jam ke 7 sampai 8. Sini dapat Iya, nggak apa-apa. Hari 28 Jam ke 7 8. Hari Rabu. Tempatnya ruang BK. sini ada kafe kumpul ya. Iya, Di sini Bu. iya. Di sebelahnya nggak apa-apa. Kalau itu iPad kelas mana? Boleh di sini, boleh di sini. Dua ini boleh. Sudah? Saya cek dulu ya. Bintang. Oh boleh. Alamat desa aja. Iya. Terima kasih semuanya. Oke, sebelum kita penutupan, saya ingin satu kesimpulan dari kalian untuk penguatan buat Denis. Yaitu satu perwakilan. Tetap semangat Bu. Oke. Berarti satu kata ya. Oke, kalau misal satu kata kita awali dengan ya sini untuk semangat buat Denis. Kesimpulan untuk hari ini satu kata aja. Pak, jangan pantang menyerah. Denis, dengar. Oke, banyak. Ini adalah motivasi buat Denis nih, buat jadi Semangat semangat. Oke. Nah, boleh. Jadi lebih baik. Oke, berusaha untuk jadi lebih baik. Jalani semuanya. Oke, yang selanjutnya kata-kata buat Denis. Tetap berusaha dan bersabar. Oke, tetap berusaha dan bersabar. Selanjutnya, belajar giat dan jangan lupa berdoa pada Tuhan. oke, belajar giat dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Selanjutnya, Kata-katamu. apa? Denis. Berpikir. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, tetap semangat ya Denis ya. Jadi Saya tetap semangat walaupun kita sama orang tua berbeda pikiran. oke. Yang selanjutnya, Tetaplah hidup dan jangan bersedih. iya oke. Jadi gini ya. Terima kasih buat semuanya. Denis tetap semangat ya karena kita benar-benar berusaha untuk Denis, ya, menguatkan Denis. Tadi udah ada permasalahan, sekarang udah ada solusinya. Oke. Dan di sini apakah sudah cukup? Sudah. Oke, saya tutup ya. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh siapa yang mau memimpin doa penutup? Boleh Oh siapa? iya, silakan Mas Marco. Silakan. Mari kita berdoa. Ya. Berdoa dimulai ya. Kita dimulai. Amin. Oke. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata di sini. Dan saya berterima kasih kepada kalian semua. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.